sore teman-temanku semua. Yang terhormat Bapak Rizal. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi Syu'abul Iman. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ardelia Sasikirana Hanun Gunari, absen 4. Saya Alvira Nur Asoba, absen 1. Saya Siti Nurul Fadila, absen 32. Saya Bilkis Azizatul Solihah, absen 7. Saya Danis William Tariksa, absen 9. Saya Irzi Putra, absen 14. Saya Muhammad Arsad Fakra, absen 19. Lanjut saja, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tanda-tanda orang yang beriman dan problematika keimanan yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita bisa mengetahui melalui surat mengenai orang-orang yang beriman. Ada dari surat Al-Anfal ayat 2-3 serta surat Al-Baqarah ayat 3. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-3 berbunyi, sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhan mereka lah bertawakal, yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat An-Anfal ayat 2-3 menjelaskan bahwa orang yang beriman akan gemetarlah hatinya jika disebut nama Allah, bertambahlah kuat imannya jika dibacakan ayat-ayat Allah, dan bertakwakal kepada Allah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan problematika keimanan seseorang dan bagaimana solusinya. Yang pertama, melalui surat Al-Anfal ayat 2-3, problematikanya adalah kurangnya rasa takwa dan kekhusyuan saat mendengar nama Allah. Banyak orang dalam masyarakat yang tidak lagi merasakan getaran hati atau rasa takut kepada Allah ketika mendengar nama-namanya. Hal ini sering terjadi karena rutinitas ibadah yang dilakukan tanpa penghayatan mendalam. Nah, bagaimana sih solusi dari problematika ini? Solusinya adalah, menurut kelompok kami, meningkatkan kekhusyuan dapat dilakukan dengan memperbanyak zikir dan mengingat nama Allah dalam setiap aktivitas. Menghadiri majelis ilmu atau pengajian yang membahas tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa membantu meningkatkan rasa takut dan hormat kepadanya. Memahami nama-nama Allah atau Asmaul Husna juga akan menambah kekhusyuan ketika mendengar nama Allah disebut. Dua, iman tidak bertambah meski sering mendengar atau membaca Al-Quran. Sebagian masyarakat tidak mengalami peningkatan iman meskipun sering menghadiri pengajian atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap makna ayat-ayat yang dibacakan. Solusinya, untuk meningkatkan keimanan, perlu memahami makna ayat-ayat yang dibaca atau didengar. Membaca tafsir Al-Quran dan merenungkan isinya dapat membantu menumbuhkan rasa kagum dan cinta kepada Allah, sehingga iman akan bertambah. Menghubungkan ayat-ayat yang dibaca dengan kehidupan sehari-hari juga bisa memperdalam keimanan. 3. Kurangnya tawakal kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merasa cemas dan stres ketika menghadapi masalah hidup karena kurangnya kepercayaan penuh kepada Allah. Mereka cenderung bergantung pada upaya pribadi atau manusia lain daripada mengandalkan tawakal. Solusinya adalah tawakal bisa diperkuat dengan meningkatkan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Memperbanyak doa dan zikir terutama ketika menghadapi ujian hidup dapat menenangkan hati dan mengingatkan bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah. Selain itu, belajar untuk ikhlas dalam menerima segala hasil dari usaha yang telah dilakukan akan membantu meningkatkan tawakal. Oke, yang kedua itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 menjelaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problematika yang pertama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 yaitu kurangnya kepedulian untuk berbagi rezeki. Sebagian masyarakat mungkin enggan untuk menafkahkan sebagian rezeki mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada ketidakpedulian sosial padahal di sekitar mereka ada tetangga atau orang miskin yang membutuhkan bantuan.
Ini bisa menciptakan kesenjangan sosial dan perasaan tidak nyaman di lingkungan tersebut. Solusi dari problematika di atas adalah kita bisa meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan program berbagi rezeki seperti sedekah rutin, pengumpulan dana untuk masyarakat miskin, atau kegiatan amal yang diorganisir oleh masjid atau komunitas lokal. Program-program ini dapat difasilitasi oleh tokoh masyarakat, diikuti dengan ceramah tentang pentingnya zakat dan sedekah. Selain itu, dapat dilakukan kampanye tentang bagaimana berbagi rezeki membawa berkah. Yang kedua adalah kurangnya keimanan terhadap yang gaib. Banyak orang dalam lingkungan sekitar yang mungkin terpengaruh oleh pemikiran materialisme atau sains modern yang menafikan hal-hal gaib. Mereka lebih percaya pada apa yang tampak dan terukur saja, seperti hal-hal fisik dan mengabaikan keberadaan Tuhan, malaikat, hari akhir, dan hal-hal gaib lainnya. Hal ini bisa menimbulkan krisis spiritual atau kecenderungan menjauhi agama. Solusinya adalah peningkatan edukasi keagamaan melalui pengajian atau ceramah yang menjelaskan pentingnya beriman kepada yang gaib seperti Allah Subhanahu wa taala, malaikat, hari kiamat, dan takdir. Diskusi interaksi tentang sains dan agama juga dapat membantu menjelaskan bahwa keyakinan terhadap yang gaib tidak bertentangan dengan akal dan sains. Membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an secara rutin juga bisa memperkuat keyakinan ini. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.